Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di episode pertama dari video pembelajaran informatika untuk kelas 9. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi perdana yaitu tentang browser. Sebelum masuk ke browser, pernahkah kamu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan cara googling di internet? Pasti pernah. Atau mungkin kamu sekedar iseng scroll foto di Instagram, atau kamu nyari-nyari berita yang ada di internet, atau kamu buka-buka YouTube untuk lihat-lihat video yang lagi trending saja tentu saja. Nah, jika kamu pernah melakukan itu semua, maka kamu pasti menggunakan internet. Dan sudah pasti kamu membuka yang namanya software browser. Nah, apa itu browser? Browser itu kalau secara lengkap namanya adalah web browser. Web browser. Nah, web browser sendiri itu dari dua kata. Yang pertama web itu dari website atau halaman situs. Dan browser artinya penjelajah. Jadi web browser itu bisa diartikan sebagai sebuah software untuk menjelajah halaman situs yang ada di internet. Nah, itu ya. Jadi intinya browser itulah software yang pada akhirnya nanti berfungsi untuk menampilkan halaman sebuah website, baik itu tulisan, baik itu gambar, baik itu video maupun suara. Nah, fungsi browser ada banyak. Yang paling utama adalah untuk membuka halaman dari sebuah situs. Sebuah situs yang dibikin menggunakan script kode HTML itu hanya bisa tampak dengan browser. Kemudian yang kedua, fungsi dari browser itu adalah untuk memastikan keamanan dari sebuah situs. Jadi jangan heran jika kamu membuka sebuah situs, kemudian tiba-tiba ada peringatan bahwa situs tersebut disinyalir ada mengandung virus, maka itu adalah tugas dari si browser. Jadi yang melakukan itu adalah si browser. Jadi kita sebelum terjebak masuk ke sebuah halaman situs, takutnya di situs tersebut berbahaya, ada situs malware dan lain sebagainya, maka si browser yang pertama kali sebelum antivirus mendeteksi bahwa halaman tersebut mengandung hal yang berbahaya. Mantap. Yang ketiga, mendukung permintaan data. Kita mau audio, kita mau video, kita mau teks saja, gambar dan lain sebagainya, maka akan diakomodir oleh si browser. Kemudian yang keempat, memaksimalkan tampilan. Nah, kalau kamu tahu bahwa halaman website itu pada dasarnya adalah sebuah script berupa teks yang panjang, yang kalau kita baca sekilas mungkin kita tidak akan bisa baca. Tapi dengan adanya browser, halaman yang tadinya berupa teks saja, kita bisa lihat dengan begitu baik dan indah tentu saja untuk dilihat. Template-nya bisa kita lihat, di situ ada halamannya, ada header, kemudian ada sidebar dan sebagainya, termasuk tata letak gambar bisa enak kita lihat karena didukung oleh browser. Dan makanya jangan heran karena setiap browser punya bahasa program yang berbeda. Kadang sebuah halaman website ditampilkan berbeda di browser-browser yang berbeda. Kemudian fungsi yang kelima itu mendukung mesin pencari. Jadi jangan heran kalau kamu buka browser misal Google Chrome, kemudian di menu pencarian kamu cuma menuliskan kata yang ingin kamu cari tanpa masuk dulu ke Google, otomatis kita akan dicarikan dan langsung masuk ke Google, ya. Jadi untuk mencari suatu hal di internet kita tidak harus masuk dulu ke web browser, ke mesin pencari seperti google.com atau bing.com, tapi kita cukup langsung tuliskan apa yang mau kita cari. Nah, itu fungsi dari browser. Nah, sekarang contoh-contoh browser. Mungkin 10 tahun yang lalu browser itu masih dalam hitungan jari, ya, atau mungkin belasan. Tapi kini browser setelah ada teknologi mobile, dalam hal ini seluler, browser banyak sekali macamnya. Kalau kamu buka Play Store di HP Android, maka kemudian kamu melakukan pencarian browser, maka di situ ada puluhan browser, baik yang support di desktop dan di mobile maupun yang khusus untuk mobile. Contohnya ada UC Browser, ada Maxton, ada Opera Mini, kemudian ada Puffin,
dan lain sebagainya. Itu browser-browser yang mungkin untuk di PC agak sulit ditemukan. Nah, sedangkan yang versi baik di desktop atau PC maupun di mobil ada, tentu saja banyak, seperti Google Chrome bawaan dari Android, ada Firefox, ada Safari bawaan iOS, kemudian ada juga Opera, dan lain sebagainya. Jadi kalau dicontohkan browser itu pasti banyak. Kemudian sejarah browser. Nah ini, browser pertama itu adalah Nexus, atau juga orang sering kenalnya dengan World Wide Web, atau kita kenal sekarang WWW. Nah, sistem WWW ini sekarang masih dipakai dan digunakan untuk mengidentifikasi halaman website secara umum. Jadi jangan heran kalau kita buka sebuah situs, depannya pasti ada www atau www, itu singkatan dari World Wide Web. Nah, itu sebenarnya merupakan jenis antarmuka pertama kali dari si browser perdana, yaitu Nexus atau WWW. Nah, ini tahun 91 ya. Ini yang bikinnya adalah Tim Berners-Lee. Nah, makanya beliau juga sering disebut sebagai Bapak Internet Dunia. Kenapa? Karena Bapak Tim Berners-Lee ini dia yang pertama kali menemukan browser. Lanjut, browser kedua ada namanya Mosaic atau Netscape Navigator. Ini yang bikinnya namanya Marc Andreessen. Nah, ini hype-nya begitu luar biasa karena dengan Mosaic ini, kalau di WWW dulu mungkin terbatas hanya tampilan gambar saja yang bisa tampil. Kalau di Mosaic atau Netscape ini, kita juga bisa melihat file berupa gambar, kemudian juga audio, dan mungkin video. Ya. Nah, makanya Mosaic ini menjadi browser primadona pada zamannya. Kenapa? Karena tadi revolusinya dia bisa menampilkan gambar, video, dan audio, dan teks secara bersamaan. Nah, kemudian momen yang besar selanjutnya tahun 95, di mana Microsoft yang punya sistem operasi Windows mengeluarkan browser sendiri namanya Internet Explorer atau kita kenal IE ya. Dia khas dengan warna biru dengan logo huruf E ya. Nah, itu menjadi kemudian berpindah orang-orang yang tadinya dari Netscape atau Mosaic berpindah ke IE karena IE sudah include dalam produk Windows. Makanya IE langsung melejit dan populer. Hingga tahun 96 Opera muncul sebagai saingan dari Internet Explorer. Tapi sampai saat ini Opera masih pasarnya mungkin sedikit karena Opera banyaknya dapat momennya itu ketika muncul perangkat mobile, perangkat Java ya waktu itu. Nah, Opera populernya di perangkat seluler dengan produknya Opera Mini. Kemudian di tahun 98 muncul browser baru namanya Mozilla Firefox, di mana Mozilla Firefox ini atau Firefox ini sebenarnya merupakan revolusi dari Netscape Navigator yang pernah populer sebelum ada IE. Nah, kalau dulu Mosaic sifatnya dijual, ketika dibawa menjadi Mozilla Firefox, maka berubah menjadi yayasan dan bersifat free. Kemudian Safari, Apple sebelumnya menggunakan Internet Explorer di perangkat-perangkatnya. Namun selanjutnya tahun 2003, Apple membuat browser sendiri bernama Safari dan mungkin populer juga sekarang di perangkat-perangkat iOS kayak iPhone maupun iPad. Nah, kemudian momentum browser besar selanjutnya adalah di tahun 2008 Chrome atau Google meluncurkan produk namanya Google Chrome. Nah, termasuk jadi browser yang banyak digunakan. Bahkan orang sering bilang Chrome ini sebenarnya OS tersendiri. Kenapa? Karena Google juga menjual produk namanya Google Chromebook, ya, di mana laptop tapi OS-nya itu berupa browser dari Chrome. Ya, karena Chrome punya marketplace untuk aplikasinya sendiri. Nah, hingga momen selanjutnya booming browser-browser untuk mobile. Nah, itu sejarah dari browser. Nah, itu saja mungkin materi untuk hari ini.
Kita tadi sudah kenalan dengan browser itu apa, fungsinya apa, kemudian jenis-jenis browser dan sejarahnya bagaimana. Nah, untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa subscribe untuk dapat segera video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.